R adalah perangkat lunak gratis untuk analisis statik dan grafik yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Ia menawarkan berbagai teknik analisis termasuk pemodelan uji statik dan analisis deret waktu, serta fitur gratis untuk membuat plot berkualitas tinggi. Bahasa pemrograman R umumnya memiliki antarmuka pengguna GUI yang sederhana. Untuk memudahkan pengguna, RStudio menyediakan alat-alat yang mudah digunakan untuk analisis data dan pembuatan plot yang lebih efisien. Kalau di sini saya akan ada contoh kasus dengan menggunakan uji Friedman. Nah, pertama, seorang peneliti ingin menguji efektivitas tiga jenis metode belajar A, B, dan C terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian dilakukan pada 6 siswa yang sama, di mana setiap siswa mencoba ketiga metode tersebut pada waktu yang berbeda. Skor kemampuan pemecahan masalah dicatat untuk setiap metodenya. Nah, untuk tingkat signifikannya adalah 0,05. Berikut data hasil penelitiannya dapat dilihat. Lalu kita akan menyiapkan datanya. Yang pertama, kita menyiapkan data frame, subjeknya, karena ada nama siswa, jadi perbandingannya 1 dan 6, dan metodenya perlakuannya ada 3. Lalu kondisinya itu ada metode A, metode B, metode J. Timesnya adalah 6, karena siswanya 6. Lalu kita masukkan skornya, ya ada 75, 82, 78, dan seterusnya. Lalu kita buat box plotnya. Nah, box plotnya kodenya adalah sebagai berikut. Lalu hasilnya adalah outputnya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat metode B ini memiliki rata-rata skor lebih besar daripada metode dan C. Dan metode A ini merupakan paling kecil perbandingan skornya dibanding metode lainnya. Lalu kita menggunakan uji Friedman. Untuk kodenya adalah sebagai berikut, dan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu p-value-nya adalah 0,02479. Mari kita uji hipotesisnya. Yang pertama adalah H0 sama dengan Tau 1 sama dengan T2 sama dengan Tau 3. Berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga metode belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu H1, Tau 1 tidak sama dengan 0, atau terdapat minimal ada satu perbedaan signifikan antara ketiga metode belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu, untuk daerah kritiknya adalah p-value lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Lalu keputusannya adalah p-value, masukkan hasil ini, yaitu 0,02479, dan karena lebih kecil daripada alfa 0,05, maka terima H0. Maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga metode belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu, kita lakukan perbandingan berganda. Berikut adalah kodenya, dan penjelasannya adalah, dan hasilnya ini. Lalu, penggunaan perbandingan berganda adalah untuk menentukan perbedaan spesifik antara pelakuan. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, metode A dan metode B merupakan pasang perlakuan yang tidak ada perbedaan secara signifikan satu sama lain. Bisa dilihat di hasilnya ini 0,932 dan metode B 0,932. Maka tidak ada perbedaan secara signifikan satu sama lain. Berikutnya kita akan membahas mengenai tabel kontingensi. Nah, di sini saya mengambil kasus, yaitu sebuah survei dilakukan terhadap 200 orang untuk mengetahui preferensi jenis kopi yang disukai berdasarkan gender. Responden dapat memilih antara kopi hitam atau kopi susu. Berikut adalah hasil survei yang dirangkum dalam tabel. Nah, di sini ada jenis kopi, ada pria, wanita, dan ada totalnya. Nah, untuk yang menyukai kopi hitam, pria itu ada 60 orang, wanita ada 40 orang, dan totalnya itu semua 100 orang. Nah, untuk jenis kopi susu, pria memilih 30 orang, wanita ada 70 orang, dan totalnya itu jadinya 100 orang. Nah, untuk total pria itu ada 90, total wanita ada 110, dan total keseluruhan ada 200. Nah, yang akan ditanya itu apakah ada hubungan yang signifikan antara gender dan preferensi jenis kopi. Di sini kita buat tabel kontingensi dua kalikannya dulu. Data, kita masukin datanya, matriks, ada 60, 40, 30, dan juga 70. Nah, dengan end row-nya 2 dan by row-nya itu true. Terus kita beri nama pada setiap baris dan kolomnya.
Untuk row names-nya itu ada kopi hitam, ada kopi susu. Terus untuk call names-nya ada pria dan wanita. Nah, terus kita print untuk menampilkan tabel kontingensinya. Lalu kita akan melakukan uji chi-square. Rumusnya chi-square test, chi-square baru datanya. Terus hasil chi-square-nya itu akan ditampilkan dengan eh, print. Kemudian dari program ini akan menghasilkan, nah di sini akan terlihat pria, wanita yang memilih kopi hitam ada 60, 40, terus kopi susu pria ada 30 dan wanita ada 70. Nah, hasil uji chi-square-nya itu didapatkan bahwa X-square-nya itu 16,99 dengan derajat frekuensinya itu 1 dan p-value-nya itu 3,758. Nah, analisis yang dapat kita eh, terima dari kasus tersebut yaitu proporsi dari kopi hitam itu pria di mana 60 dari 90 totalnya itu sekitar 0,67 atau 67%. Untuk wanita itu yang menyukai kopi hitam ada 40 dari totalnya 110, maka ada 36%. Terus proporsi untuk kopi susu, pria itu memilih 30 dari total 90, maka proporsinya sebesar 33%. Kemudian untuk wanita ada yang memilih kopi susu itu 70 dari totalnya 110, maka proporsinya 64%. Nah, dari proporsi di atas dapat dilihat bahwa pria cenderung menyukai kopi hitam sebesar 67%, sementara wanita lebih menyukai kopi susu sebesar 64%. Nah, hasil uji chi-square-nya tadi itu, kita dapatkan nilai p-value itu 3,758. Nah, hal ini tuh sangat kecil dari 0,05. Maka kita simpulkan bahwa kita menolak hipotesis nol, yang artinya ada hubungan signifikan antara gender dan juga preferensi kopi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu adanya hubungan signifikan di mana preferensi jenis kopi antara kopi hitam dan kopi susu itu dipengaruhi oleh gender. Nah, kecenderungannya pria lebih memilih kopi hitam, sedangkan wanita lebih memilih kopi susu. Perkenalkan, nama saya Gini Fajrul Marpaung dengan NIM akhir 103. Pada modul 8 ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah metode statistik untuk menentukan apakah suatu dataset mengikuti distribusi normal. Distribusi normal sangat penting dalam statistik karena banyak metode analisis yang mengasumsikan data berdistribusi normal. Nah, hipotesis uji normalitas itu ada dua, yaitu hipotesis nolnya, data mengikuti distribusi normal, dan hipotesis duanya atau alternatif, yaitu data tidak mengikuti distribusi normal. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka kita gagal menolak H0. Artinya data dianggap berdistribusi normal. Nah, pada kode ini, saya hanya menjelaskan dua uji untuk uji normalitas, yaitu uji Shapiro-Wilk test sama uji Lilliefors. Apa itu uji Shapiro-Wilk? Uji Shapiro-Wilk adalah salah satu uji normalitas yang digunakan karena sensitivitasnya terhadap distribusi normal, terutama pada ukuran sampel yang lebih kecil dari 50. Nah, uji ini mengukur seberapa baik data yang diurutkan sesuai dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal. Jika nilai W-nya mendekati 1, maka data mendekati distribusi normal. Kelebihannya, uji Shapiro ini cocok digunakan untuk dataset yang kecil hingga sedang. Kemudian sensitif terhadap penyimpangan kecil dari distribusi normal. Nah, kekurangannya itu tadi yaitu kebalikannya. Untuk dataset besar dia sangat sensitif terhadap penyimpangannya. Nah, output yang dihasilkan dari uji Shapiro yaitu nilai W-nya sama p-value. Nah, pada kode ini kasusnya yaitu sebuah perusahaan mencatat pengerjaan sebuah tugas oleh 15 karyawan dalam menit dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Tentukan apakah data tersebut berdistribusi normal menggunakan uji Shapiro.
Nah, di sini ada kode pertama yaitu kita memasukkan nilai dari datanya, yaitu nama datanya, waktu pengerjaan, dengan nilai-nilai seperti yang di soal. Kemudian ada uji Shapiro-Wilk yaitu dengan kode Shapiro Result, Shapiro Test dalam kurung waktu pengerjaan. Nah, ini adalah fungsi bawaannya di mana dia langsung menghasilkan atau langsung bentuk rumus dari Shapiro Test ini. Kemudian akan menghasilkan kita keluarkan outputnya dengan fungsi print. Menghasilkan yaitu data waktu pengerjaannya yaitu nilai W tadi, nilai W-nya sama dengan 0,97163 dan p-value-nya itu 0,8814. Nah, hipotesisnya yaitu H0-nya data berdistribusi normal, H alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusannya dengan alpha 0,05 kita bandingkan p-value dengan nilai alpha. Karena p-value-nya lebih besar daripada alpha atau 0,8814 lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak H0. Sehingga kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan QQ-plot. Nah, QQ-plot ini digunakan untuk memvisualisasi data berdistribusi normal. Yang baris pertama yaitu QQ norm waktu pengerjaan, main sama dengan QQ-plot waktu pengerjaan dengan warna biru. Dan QQ lain itu untuk menambah garis. Nah, jadi visualisasinya itu kelihatan seperti ini. Nah, penjelasannya itu jika titik-titik pada plot mengikuti garis merah atau mendekati garis merah, maka data mendekati distribusi normal. Pada contoh ini, sebagian besar titik mengikuti garis lurus mendukung asumsi normalitas. Sehingga kesimpulan akhirnya yaitu dengan p-value 0,8814, hasil uji Shapiro-Wilk dan visualisasi mendukung bahwa data waktu pengerjaan karyawan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada kasus nomor 2 dengan menggunakan uji Lilliefors. Jadi uji Lilliefors itu adalah versi modifikasi dari Kolmogorov-Smirnov test untuk menguji normalitas ketika rata-rata dan standar deviasi dari suatu populasi tidak diketahui. Nah, menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, yaitu selisih maksimum antara distribusi kumulatif data sampel dengan distribusi normal yang diharapkan menggunakan mean dan standar deviasi sampel sebagai estimasi dari parameter populasi. Kelebihannya itu tes ini sangat fleksibel dibandingkan Kolmogorov-Smirnov test dan cocok untuk data dengan ukuran kecil hingga sedang. Kekurangannya tes ini uji Lilliefors ini kurang sensitif dibandingkan dengan Shapiro-Wilk pada dataset kecil. Outputnya itu nanti akan menghasilkan nilai D dan atau statistik uji dan p-value-nya. Di sini ada data berat badan dari karyawan itu. Nah, di sini ada berat badan dalam kurung C ini untuk memasukkan data berat badannya. Kemudian ada library Nortest. Nah, jika belum menginstal maka kita dapat menginstalnya dengan mengklik di pada konsol yaitu install package Nortest. Nah, setelah kalian install, jangan lupa untuk mengaktifkannya di bagian yang ini. Nah, setelah kita install, maka lanjut lagi, kita langsung menguji dengan fungsi bawahannya yaitu Lilitest ini. Menghasilkan data berat badan dengan nilai D-nya itu 0,14513 dengan p-value-nya 0,3285. Hipotesisnya yaitu H0-nya data berdistribusi normal dan H alternatifnya data tidak berdistribusi normal.
Pengambilan keputusannya dengan alfa 0,05 bandingkan p-value dengan alfa. Karena p-value 0,3285 lebih besar dari 0,05, maka kita gagal melakukan 0. Kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal. Selanjutnya kita visualisasikan dengan QQ-plot. Nah, pada plot ini, sebagian besar titik mendekati garis merah. Hal ini mendukung hasil uji statistik bahwa data berdistribusi normal. Kesimpulan akhirnya, hasil uji Lilliefors dengan p-value 0,3285 menunjukkan bahwa data pendapatan bulanan berdistribusi normal. Dan visualisasi dari QQ-plot juga mendukung kesimpulan data berdistribusi normal. Kesimpulannya, kita dapat menggunakan uji Shapiro-Wilk test jika dataset berukuran kecil hingga sedang dan ingin hasil yang sensitif terhadap distribusi normal, atau lebih spesifik lagi. Nah, sedangkan untuk uji Lilliefors itu jika data memiliki ukuran kecil hingga sedang dan tidak ingin terlalu terpengaruh dengan asumsi distribusi yang normal yang ketat seperti pada Kolmogorov-Smirnov. Dua metode ini dapat digunakan bersamaan untuk memvalidasi asumsi normalitas, tapi perlu dipertimbangkan untuk kebutuhan dan karakteristik data sebelum memilih uji yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Di sini saya Hanifah Inayah Sani, NIM 123450123 dari kelas RD, ingin menjelaskan tentang bagian untuk uji homogen. Untuk uji homogen sendiri, di sini saya memakai contoh studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah dua kelompok pengajaran yang berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, menghasilkan distribusi skor ulangan siswa yang memiliki varian yang sama. Peneliti mengumpulkan data nilai ulangan. Nah, siswa dari dua kelompok yang menggunakan metode pengajaran berbeda tersebut, berikut adalah data nilai siswa dari dua kelompok. Nah, dari kelompok 1 itu ada nilainya 78, 85, 82, 90, 88, 79, 85, 83. Nah, dari kelompok 2 itu ada 70, 68, 75, 72, 73, 74, 72, dan 71. Nah, di sini kita langsung untuk mencari uji homogennya kita pakai data yang ada di kelompok 1 dan di kelompok 2, kita taruh di sini. Nah, untuk kita panggil datanya, kita panggil untuk menguji uji homogennya, kita memakai fungsi ini, data list kelompok 1 dan kelompok 2 pemanggilannya. Nah, Bartlett test data. Bartlett ini untuk menguji homogennya. Nah, di sini kita run hasilnya homogen. Jadi dari nilai kelompok 1 dan kelompok 2 itu homogen dari variance. Nah, jadi di sini untuk uji homogennya berhasil karena nilai K-squared-nya 2,3349 dan DF-nya 1 dan P-value-nya adalah 0,1265.